Oke guys, kembali lagi bersama saya Kang Ajay dari IFTIS Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas terkait masalah harmonik daripada support and resistance. Di mana harmonic support resistance ini berbeda dengan klasik daripada support dan resistance, ya. Jadi di sini itu kita bicara tentang masalah daripada angka yang belum terjadi, ya. Itu sehingga akan menjadikan sebuah nanti ratio, ya. Dimana harmonik daripada support resistance ini kita yang disebut dengan tools yang namanya itu Fibonacci. Jadi kita menggunakan alat ya tambahan ya, kemudian itu dengan ditambahkan dengan Fibonacci itu sendiri teman-teman. Nah di Fibonacci ini sebenarnya kita membahas bagaimana cara kita untuk menargetkan sebuah taking profit ya. Kita ketika melakukan sebuah eksekusi di market, kita entry di market, bagaimana cara kita itu kalau misalkan kita udah pasang TP di sini, harga itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya ketika dia itu kena TP, dia tidak balik arah atau dia tidak terus kencang ke atas, dia tuh stay, entah itu nanti memutunya sebuah ranging atau dia tuh akan membalik sebuah rebouncing up atau rebouncing downnya ke bawah atau seperti apa ya. Nah dari sini Fibonacci itu sendiri sebenarnya itu merupakan penemu ya, dia itu dari ahli matematika itu teman-teman ya, itu ahli matematika dari Italia, Leonardo Pisano, sebenarnya ada disebut dengan Leonardo da Pisa ya. Dari Indo-Arabian ya, angka Indo-Arabian dari tidak ada itu menjadi ada, dari nol itu menjadi ada, jadi satu, kemudian itu ditambahkan dan bisa dikurangi. Artinya bagaimana? Ketika dia itu dikurangi dari besar ke kecil itu akan menjadikan sebuah rasio. Dari kecil ke besar itu akan menjadikan sebuah rasio ya. Jadi rasio itulah yang kita gunakan untuk kita sebagai jadikan untuk acuan untuk entry dan juga acuan untuk kita taking profit. Namun di sini teman-teman, untuk kita jadikan sebagai acuan entry, kita tidak semerta-merta menggunakan secara tunggal daripada Fibonacci itu sendiri. Namun kita harus jadikan sebagai confluence atau pendukung daripada price action itu sendiri seperti apa ya. Berarti kita harus combine nih, mulai dari tentang masalah inefisiensi the price action itu sendiri seperti apa di situ, memberikan dia informasi sehingga kita bisa jadikan sebagai pendukung data penguat untuk kita entry di market. Tentunya kita harus tahu nih market structure-nya, tendensius daripada pergerakan harga, inefisiensi the price action-nya seperti apa, efisiensi the price action-nya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung masuk ke chart itu seperti apa. Let's go. Oke, di sini kita langsung masuk ke chart dan kita lihat ya daripada contohnya, konsepnya terlebih dahulu pahami, nanti kita bisa dipraktikin ke dalam bentuk real chartnya itu seperti apa. Oke, jadi pertama teman-teman harus memahami daripada tendensius daripada pergerakan harga itu sendiri seperti apa. Jadi ini berarti kalau misalnya tendensius up ya, ini berarti memberikan indikasi ini bahwasanya buyer sedang kuat, artinya seller sedang minor ya, artinya sedang mendominasi, itu buyernya sedang mendominasi. Nah jadi kita itu bisa mencari ya, jadi untuk kita mencari daripada Fibonacci-nya itu sendiri, teman-teman harus paham kapan kita menggunakan 2 titik dan kapan kita untuk menggunakan 3 titik ya. Jadi untuk menggunakan 2 titik itu kita menjadi sebagai confluence untuk mencari corrective movement-nya itu seperti apa, atau istilah lain itu micro movement-nya itu sampai mana. Jadi contoh seperti ini, jadi kan harga itu bergerak ini makro movement, micro movement, kemudian makro movement lagi, micro movement lagi, makro movement lagi ya. Berarti di sini kita pengen tahu nih kira-kira untuk higher low-nya itu kira-kira mau berhenti sampai mana. Jadi kita nariknya itu untuk yang bullish formasinya dari higher low to higher high. Kita mau mencari corrective movement-nya itu sampai mana atau micro movement itu sampai mana. Jadi kita tarik dari higher low to higher high-nya. Oke. Ini berarti kita menggunakan strategi 2 titik ya. Jadi kalau misalkan strategi 2 titiknya itu kan ada 2, itu ada menggunakan sebuah micro movement yang mau sampai mana, atau kita untuk mendeteksi macro movement-nya itu mau sampai mana. Maka untuk yang bullish dulu kita bicara yang micro movement-nya mau sampai mana, kita itu tariknya dari higher low to higher high ya. Jadi di sini contohnya bisa dari sini higher low to higher high. Oke. Untuk yang bearish berarti dari mana? Dari lower high to lower low. Berarti itu nariknya itu bagaimana? Tarik dari lower high to lower low. Kemudian kita lihat dari sini ada lagi di sini lower high to lower low. Nah, gitu ya. Jadi untuk kita mencari sebuah titik corrective movement-nya itu sampai mana? Nah, kita gunakan yang 2 titik, yaitu angka daripada ini di bawah 100% ya, di bawah 100%. Ini teman-teman bisa di screenshot ya, nanti teman-teman bisa di screenshot dan bisa
coba dipraktekin atau di backtest daripada pair kesukaan teman-teman sendiri ya. Oke, ini kita hapus. Sekarang kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari sini untuk yang 2 titik selanjutnya, untuk kita bisa mengetahui kapan macro movementnya itu selesai, artinya kita bisa mendeteksi ya. Kita ibaratnya kita udah nge-buy di bawah sini ya, kita udah buy. Nah, kita itu pengen TP maksimumnya itu gimana ya, supaya kita itu dapatnya itu lebih maksimal. Nah, kita tuh gunakannya seperti apa? Nah, ini berarti kita gunakannya untuk yang bullish dari higher high to higher low ya. Jadi tariknya dari micro movement ke higher low-nya ya, untuk kita mencari macro movement-nya ya. Kemudian untuk yang bearish berarti bagaimana? Untuk yang bearish itu nariknya itu bagaimana? Cara nariknya itu dari lower low to lower high ya. Jadi cara nariknya seperti itu. Paham? Angka-angka prioritas yang perlu kita gunakan untuk di bawah 100% kita menggunakan angkanya yaitu berapa? 0,618. Ini merupakan golden ratio-nya. Kemudian kita gunakan yang namanya itu juga 0,786. Ini merupakan area false break-nya ya. Jadi begini, ketika dia itu memasuki daripada corrective movement-nya atau micro movement-nya, kita melihat, ingat ini dijadikan sebagai area confluence atau pendukung ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya di macro movement-nya ternyata kita misalnya ada inefficiency di price action-nya ternyata berada di 0,786. Jadi kita nggak bisa ngambil di 0,618. Ini kita carikan sebagai micro movement mau sampai mana gitu ya. Untuk kita sebagaikan target itu berbeda ya, beberapa pair itu berbeda. Ada commodity itu berbeda dengan currency. Di gold itu berarti kita gunakannya itu berapa? 1.272 dan juga 2.24. Itu sebagai target area TP maksimumnya di situ. Bagi di sini teman-teman bisa di screenshot ya. Untuk yang ini kita, nah ini teman-teman bisa di screenshot ya, angka-angkanya nanti bisa di screenshot. Oke, nah sekarang screenshot. Sekarang kita lanjut ke yang 3 titik itu seperti apa. Jadi untuk 3 titik formasi macro movement-nya itu sudah selesai. Ini dijadikan sebagai cluster daripada harmonic support resistance itu sendiri. Jadi kita gabungkan antara retracement dan juga price projection ya. Dari Fibonacci itu ada 2 titik dan 3 titik. Kita hubungkan dengan 2 titik ke 3 titik itu seperti apa sehingga menimbulkan nanti angka cluster di situ. Jadi contohnya seperti ini. Jadi yang kita gunakan yang 3 titik itu untuk mencari macro movement-nya. Contoh misalkan harga itu udah turun seperti ini, kita bicara konsepnya. Kemudian kita udah mengambil sebuah opportunity short sell. Kita pengen tahu nih macro movement-nya itu kira-kira mau sampai mana TP maksimumnya ya, kira-kira supaya kita itu bisa memanfaatkan daripada TP-nya itu. Tarik dari lower low to lower high ya. Kemudian kita gunakan yang namanya itu cluster 3 titik, yaitu price projection-nya itu berarti tarik dari lower high to lower low to lower high ya. Jadi kita angkanya itu berapa? Ingat, kalau misalkan di komoditas ya, di komoditi itu di 1.272 atau di 2.24. Nah, kita untuk yang price projection teman-teman, teman-teman bisa gunakan yang ini ya, yang extension Fibonacci ini ya. Jadi di sini tariknya 3 titik seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa di capture, di pause dulu, bisa ditonton, bisa dicatat ya. Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang ini angka prioritasnya itu di berapa? 100% dan kemudian di berapa? Di 1.272 ya. Angka prioritasnya di situ. Artinya ketika angka prioritas price projection bertemu dengan angka prioritas daripada retracement itu sendiri, maka itu dijadikan sebagai confluence untuk kita entry ya. Untuk kita taking profit. Nah, taking profitnya berarti kemungkinan besar sampai ke situ. Itu akan menjadi area magnet untuk menyedot harga atau ngebanting harga gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam bentuk contohnya chart. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya langsung ke dalam bentuk real chart ya. Oke, seperti apa? Kita lihat dari sini. Kita coba random. Kita lihat di sini. Oke, yang ini. Oke ya, ini saya hapuskan dulu. Kita potong. Oke, nah kita lihat dari sini. Ya, jadi kita mulai mengasumsikan ya. Ini macro movement, micro movement, macro movement, micro movement. Jadi teman-teman harus paham dulu cara menentukan macro movement sama micro movement seperti apa ya. Yang lebih objektifnya itu seperti apa.
Oke, kemudian di sini naik lagi ke atas dan di sini ke movement. Nah, akan seperti ini. Ya. Nah, kita lihat dari sini. Tadi kita udah bisa mendekatkan bahwasanya di sini udah jadi apa? Macro movement, micro movement, macro movement ya. Kemudian kita bisa melihat dari contoh ini. Contoh ini sekarang kita udah bisa menganalisa bahwasanya macro movementnya ini sudah dipecahkan ya. Artinya macro movement dibalas dengan macro movement. Berarti sekarang ini fasenya masuk ke fase micro movement. Cara kita untuk kita bisa melihat daripada ngedetek kira-kira micro movement berhenti sampai mana, kita bisa menggunakan yang namanya itu harmonic support resistance supaya kita bisa entry untuk mengikuti tendensius pergerakan harganya sendiri. Nah, kita berarti ini bukan sebuah higher high-nya, kita berarti ngambilnya dari bawah, kita tariknya tuh dari bawah dan ke atas ya. Nah, di sini kita bisa implementasinya ya. Jadi di sini teman-teman bisa dicatat 0,50 sama 0,78. Nah, ingat ini dijadikan sebagai confluence ya. Kita lihat dari sini confluence-nya. Kemudian kita lihat dari sini confluence-nya. Ya. Maka kita bisa adjustment untuk di sini korektifnya. Kita lihat di sini itu ada apa? Ada inefisiensinya. Nah, di sini. Berarti sini tidak dipakai. Berarti kita bisa wait, tunggu harga itu datang ke situ, ya. Oke. Kita lihat belum masuk ke situ. Nah, di sini sudah masuk dan di sini memberikan informasi kepada kita udah terjadi sebuah bentuk base break one candle, ya. Artinya di sini kita bisa cari opportunity, maka setelah kita mengetahui ini macro movement, micro movement, kemudian apa? Macro movement kembali. Nah, kita sekarang untuk mengetahui target profit yang idealnya itu seperti apa. Jadi kita menggunakan yang 2 titik, yaitu apa? Untuk mencari macro movement sampai mana? Kita gunakan yang rasio di atas 100%. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang micro movement pengen deteksi mau sampai mana, kita gunakan rasio di bawah 100%. Kita gunakan Fibonacci apa? Jadi yang kita gunakan adalah Fibonacci retracement ya. Jadi kita dalam kasus ini kita mau target profit, berarti kita diasumsikan di sini udah bisa mengambil posisi mau buy, long atau short, itu tergantung dari posisinya. Kemudian kita bisa cari opportunity untuk kita target profitnya mau sampai mana ya. Jadi di sini kita targetnya dari mana? Higher high to higher low. Nah, kita lihat kan di angkanya di golden ratio-nya di 1.68, namun di karakter beberapa pair atau komoditi itu beda-beda. Namun kalau di gold saya sarankan itu di mana di 1272. Kemudian kita bisa gunakan price projection untuk kita jadikan sebagai cluster ya. Jadi perlu diingat angka rasio prioritasnya daripada price projection itu sendiri yaitu 1272 sama 100%. Nah, kita lihat dari sini ternyata 1272 ini berdekatan dengan area 100% ya, dari rasio 100%. Berarti untuk di gold sendiri dia tuh berpotensi mengalami magnet di area sini 2344 sampai ke 2348. Kita ngambil di titik equilibriumnya untuk TP-nya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kita ini hapus. Oke, ini kita hapus. Kemudian di sini kita bisa ngambil posisi long dengan stop loss-nya di bawah sini daripada inefisiensi luarnya. Kemudian untuk TP-nya kita ngambil di sini. Oke. Nah, kita bisa langsung jalankan. Kita bisa langsung entry dan kita bisa make money di situ. Jebret. Nah, ya. Jadi sini contoh daripada yang buyer mendominasi. Oke, sekarang kita langsung balik ke contoh yang kedua yaitu seller mendominasi. Oke, nah sekarang kita di sini ada menemukan ya contoh yang kedua yaitu daripada seller yang mendominasi itu seperti apa. Jadi sekarang kita plot dulu nih macro movement, micro movement, terus di sini berbacakan macro movement, micro movement, macro movement yang seharusnya apa nanti jadi micro movement. Berarti di sini kan macro movement sedang berjalan. Berarti kita selesaikan dulu. Belum selesai. Oke, di sini sudah selesai, udah taken off liquidity swing point. Berarti sekarang kita lihat dari sini, kita ngambilnya dari mana? Ini kan lower low, lower high, lower low. Nah, sekarang kita untuk mencari titik micro movement yang mau sampai mana, kita gunakan yang namanya itu apa? Seperti Fibonacci internal yang kita gunakan 2 titik. Berarti rasionya di bawah 100%. Oke, kita lihat dari sini. Nah, kita di sini dapat ya, kita plot aja dulu ya, kita plot, kemudian di sini kita plot lagi. Nah,
Kita bisa lihat dari sini bahwasanya oh di sini tuh udah mendapatkan area di sini ya. Karena di sini tuh ada apa? Inefficiency the price actionnya. Kita hapus seperti ini. Kemudian kita siap-siap cari opportunity untuk nge-short gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Belum. Nah, di sini sudah memberikan sebuah indikasi dia tuh bakalan ada potensi dia tuh drop ke bawah. Nah, sekarang rumusnya apa? Setelah micro movement ini akan terjadi apa? Macro movement kembali. Kita gunakan yang namanya itu apa? Fibonacci-nya itu yang eksternal atau yang 2 titik, gunakan rasio di atas 100%. Berarti kita narik dari mana? Lower low to lower high. Kalau yang bullish tadi kan dari higher high to higher low. Nah, kita lihat tarik dari bawah ke atas. Ingat 1.272-nya ini sebagai target utamanya. Semisal ini malah powerful, volumenya besar, dia itu akan berpotensi sampai ke 224 ya. Kita gunakan yang satunya 3 titik. Price projection itu seperti apa? Tarik dari bawah ke atas, lower high to lower low, kemudian ke lower high kembali. Ternyata 100 di sini angka prioritasnya dekat sama di angka di sini ya, 1272. Ambil di titik equilibriumnya di tengah-tengah. Berarti di sini untuk jadikan sebagai target profit yang idealnya. Kita bisa nge-short di sini, sell di bawah sini, dan untuk TP-nya minimum itu di sini. TP maksimum kalau misalnya lebih powerful, berarti kita dari sini. Karena di sini tuh 224. Ini klasternya dekat sama di 1.618. Berarti di sini tuh bisa sampai ke sini nanti itu. Tapi kita nggak usah tamak, sampai ke sini aja ya. Gitu ya. Kita lihat dari sini, jebret, udah kena ya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, jadi untuk daripada price projectionnya ini jadikan sebagai cluster. Oke. Nah, sekarang di sini ini, nah kenapa reason saya untuk entry di situ ya, kita kembalikan kembali yang di awal ya. Kita urutkan lagi. Nah, di sini ini entryan saya yang kemarin. Ini apa? Macro movement, micro movement, macro movement, macro movement lagi, seharusnya apa? Micro movement. Nah, ini berarti dijadikan market shifting ya. Kemudian ini macro movement. Nah, ini kita pengen tahu nih titik correction sampai mana. Saya tuh cari di sini ya. Tarik dari bawah ke atas ke higher high-nya. Di 786 kita lihat confluence kan. Oh, berarti di sini tuh ada apa? Inefficiency the price action-nya. Kemudian saya tunggu informasi di sini, buyer udah mulai masuk atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, di sini buyer udah mulai masuk. Ini terjadi bearish break one candle. Kita langsung bisa entry. Dan untuk TP-nya dari mana? Tarik dari higher high to higher low ya. 1.272, kemudian kita confluence-kan daripada kita clusterkan daripada price projection, tarik dari higher low to higher high to higher low. Ternyata di sini sudah berdekatan ya. Berarti di situ kita jadikan sebagai target profit yang ideal. Oke. Jebret. Nah, itu trade saya ya kemarin. Nah, ini hasilnya. Teman-teman, mungkin itu ya sekilas video yang saya buat. Semoga bermanfaat ketika teman-teman bisa ditonton, bisa diikutin. Nanti semisal ini masa bermanfaat, teman-teman bisa di like, subscribe, dan bagikan yang lain supaya tidak ketinggalan ketika saya update video. Oke, see you the next video.